pengerusakan pengerusakan umat Islam itu ditujukan fokus kepada anak-anak muda muslimnya, dan mereka fokus pada bidang pergaulannya ya. Jadi pergaulan ini menjadi sasaran empuk, dijadikan sasaran untuk dirusak. Karena mereka paham betul bahwa anak-anak muda itu lebih rentan, lebih banyak aktivitas dalam pergaulan. Maka mereka ini musuh-musuh Islam ya. Mereka tuh berpikir bagaimana caranya merusak umat Islam. Maka mereka berpikir secara soft. Jadi serangan mereka ini secara soft, enggak secara fisik, tapi secara lembut. Mereka kemudian susupkan berbagai macam pemahaman-pemahaman mereka untuk kemudian dijadikan sebagai standar perbuatan umat Islam, terutama anak-anak mudanya. Nah, dari sekian banyak pemahaman yang kemudian disusupkan ke dalam anak-anak muda Islam hari ini adalah aktivitas pergaulan yang kemudian nggak sehat dan nggak sesuai syariat, nggak sehat, nggak sesuai dengan syariat. Akhirnya kemudian mereka aktivitas gaul yang bebas tanpa batas, kemudian tentu melanggar batas-batas syariat. Nah ini yang kemudian hari ini terjadi atau lebih tren di kalangan anak muda, misalkan aktivitas pacaran. Nah aktivitas pacaran hari ini kan trending ya, tren kalangan anak muda. Ya anehnya lagi kan, kita paham betul bahwa pacaran ini bukan berasal dari budaya Islam, tapi kenapa masih kita bisa saksikan aktivitas pergaulan khalwat pacaran ini masih banyak dilakukan anak-anak muda Islam. Nah ini tanda di hadapan kita bahwa memang senjata musuh Islam ini sudah berhasil merusak aktivitas pergaulan generasi muda Islam ini. Nah berikutnya mereka juga paham betul, jadi kalau mereka sudah merusak anak-anak mudanya, terutama dari pergaulannya, maka harapan besar masa depan Islam ini sudah mereka bisa prediksi. Jadi kalau misalnya anak-anak mudanya sudah dirusak dari awal, maka masa depan Islam ini sudah mereka bisa bayangkan bagaimana. Oleh karenanya kita pertama harus paham betul bahwa kita hari ini sedang dicekoki dengan konten-konten negatif untuk merusak cara berpikir kita, sehingga kemudian berpengaruh dalam aktivitas amal-amal perbuatan kita. Nah ini yang pertama yang harus kita sadari betul. Bahkan beberapa waktu lalu kita menyaksikan di media sosial bahwa adanya pertentangan dengan ide Indonesia tanpa pacaran kan, mungkin ya Mas Jaki mungkin pernah mengikuti ya. Iya. Ada yang nggak setuju dengan kampanye Indonesia tanpa pacaran itu. Ini menandakan bahwa masih minimnya informasi terkait dengan bahayanya gaul bebas. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang aktivitas pergaulan ini agar sesuai dengan koridor dan tuntunan Islam. Maka di sini sebagai Muslim kita ini, terutama anak-anak muda yang menjadi target sasaran-sasaran pengerusakan ini, harus paham terkait dengan kondisi yang terjadi selama ini agar kita tidak menjadi korban. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini terjebak ya, belum move on dari pengerusakan aktivitas gaul bebasnya itu, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka ini adalah objek sasaran itu. Nah, setidaknya kalau kita sudah sadar bahwa kita ini sebagai objek sasaran, maka kita punya upaya. Pertama punya benteng, harus membentengi diri, kemudian setidaknya yang kedua serang balik ya, counter attack istilahnya itu. Harus punya serangan balik, jangan diam diri itu. Sudahlah kita menjadi objek sasaran, pengerusakan, diam diri, udah kita rusak. Nah, maka sebagai Muslim, apalagi anak-anak muda Muslim, kita harus punya bentengi diri, kita harus membentengi diri, dan kemudian yang kedua harus counter attack, lawan balik. Lawan balik itu dalam tanda kutip, harus melawan kembali pemahaman-pemahaman yang berusaha untuk merusak tatanan interaksi pergaulan di antara lawan jenis yang hari ini sudah bisa kita saksikan bagaimana rusaknya. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua, bahwa aktivitas pergaulan yang bebas tanpa batas ini karena memang disebabkan tidak bisa memanagenya naluri di dalam diri kita. Nah bahwa karena munculnya naluri atau goriza kepada lawan jenis ini, setidaknya sebenarnya bisa dimanage di dalam diri kita ya, dalam diri kita. Bagaimana ketika naluri ini muncul, maka kita sebenarnya bisa memanage seperti apa pemenuhan yang harus kita lakukan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, agar kita bisa memanage naluri yang muncul agar pemenuhan aktivitas amalnya sesuai dengan tuntunan Islam, artinya nanti pergaulannya sehat dan anti maksiat, maka ada satu hal yang kemudian harus kita perhatikan betul, yaitu posisi atau peran akal yang ada dalam diri kita.
Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, memberikan anugerah akal dalam diri kita ini sebagai sebuah hidayah, anugerah yang luar biasa. Karena dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang nggak boleh kita lakukan. Wahadainahun najdain, kayak itu kita udah diberikan dua jalan, mana jalan yang baik, mana yang jalan yang nggak baik. Nah, dengan akal inilah kemudian kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Maka kuncinya agar nanti interaksi pergaulan antar lawan jenis ini bisa sesuai dengan koridor tuntunan Islam, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi informasi-informasi di dalam akal pemikiran kita dengan informasi yang tepat, informasi yang benar. Dan gak ada informasi yang tepat, gak ada informasi yang benar selain kecuali datang dari Islam gitu. Maka informasi itu harus datang dari Islam, nggak boleh datang dari selain Islam. Maka kalau misalkan nanti akal kita itu diisi dengan berbagai macam informasi Islam, insya Allah nanti dalam pemenuhan amal kita ini akan cenderung berdasarkan apa yang kemudian kita pahami di dalam cara berpikir kita. Mungkin saja kebanyakan teman-teman kita ya, yang kemudian hari ini aktivitas interaksinya masih kemudian bebas tanpa batas, karena memang di dalam cara berpikirnya ya seperti itu gitu. Maka kewajiban kita untuk memberikan informasi yang benar. Bagaimana seharusnya interaksi lawan jenis antara laki-laki dan perempuan berdasarkan informasi yang benar, yaitu yang datang dari Islam. Nah, ini tugas kita. Maka semakin banyak informasi-informasi yang kita berikan kepada mereka, maka setidaknya akan menghambat interaksi pergaulan antar lawan jenis yang kemudian tidak sesuai dengan syariat tadi. Nah, bagaimana caranya agar informasi-informasi Islam itu masuk ke dalam kita? Banyak cara, banyak wasilah. Misalkan dengan hadir dalam kajian-kajian ilmu, kemudian sering membaca-baca buku-buku Islam, kemudian sering berkumpul dengan teman-teman komunitas Islam, bertanya kepada guru-guru ngaji dan segala macam. Jadi semakin banyak intensitas, kuantitas yang kemudian kita masukkan terhadap pemikiran kita, terhadap akal kita, yang masuk ke dalam akal kita, yaitu informasi Islam, maka itu akan mempengaruhi pemahaman kita akan mempengaruhi cara aktivitas kita. Perbuatan kita insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita pahami gitu ya, akan kita pahami. Sehingga kalau kita ingin merubah, jadi kunci perubahan itu sederhana sebenarnya. Jika kita ingin merubah aktivitas interaksi seseorang yang kemudian masih belum sesuai dengan tuntunan Islam, maka langkah yang pertama bukan hanya sekedar memperingati secara langsung, tapi rubah juga cara berpikirnya. Berikan informasi Islam yang tepat, yang benar, biarkan dia berpikir, maka dia akan memahami itu. Kalau ia sudah paham, maka secara tidak langsung ia akan berubah dalam sikap dan amal perbuatannya. Jadi perbuatan seorang itu akan terpengaruh itu oleh cara berpikirnya. Maka kunci pertama itu ada dalam potensi anugerah yang Allah berikan, yaitu berupa akal. Ini akar muasal kenapa kemudian interaksi lawan jenis hari ini kemudian bermasalah, terutama di kalangan anak-anak muda yang kemudian memang pergaulan ini tidak bisa dilepaskan. Anak-anak muda ini kan sering gaul itu ya, kesana kesini, seolah-olah kemudian nggak ada batas antara laki-laki dan perempuan, kerja kelompok kan gitu, boncengan dan segala macam itu. Padahal Islam itu punya konsep yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian harus diberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Ya, kalau kita sudah paham, kemudian ada tugas kita yang berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Ini loh cara Islam dalam mengatur interaksi di dalam perbuatan, agar apa? Bukan untuk mengekang sebenarnya, tapi untuk menjaga kita, menjaga laki-lakinya, menjaga perempuannya agar tetap terhormat itu dan segala macamnya gitu. Nah, hari ini kan nggak jelas itu, sehingga nggak heran kalau kita saksikan kasus-kasus yang kita saksikan di berita-berita itu banyak pembunuhan, aborsi dan segala macam. Nauzubillah, semuanya diakibatkan karena memang bebasnya interaksi pergaulan di antara laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat fatal terhadap munculnya kasus-kasus yang kita saksikan hari ini di media-media. Itu kan ngeri-ngeri itu ya, ngeri-ngeri. Itu ngeri-ngeri sekali kalau kita lihat berita-berita hari ini, terutama
mereka-mereka yang kemudian pelaku aktivis pacaran ya, pelaku aktivis pacaran gitu. Nah itu yang kedua. Jadi ada dua hal yang kemudian harus kita pahami. Yang pertama adalah kita ini adalah objek sasaran pengrusakan, karena musuh-musuh Islam paham betul bahwa untuk merusak Islam yang mereka bidik pertama adalah anak-anak mudanya sebagai generasi Islam. Karena kalau udah rusak generasi Islamnya, udah rusak Islam di masa yang depan. Maka kalau kita sudah paham bahwa kita ini adalah objek sasaran mereka, maka cepat-cepat bentengi diri, kemudian lakukan perlawanan. Nah, benteng diri dan perlawanan itu hanya bisa melalui ilmu, dan ilmu itu ada dalam kajian. Maka kita harus ngaji, karena dengan ngaji akan masuk informasi ke dalam pemikiran kita, sehingga kemudian berpengaruh dalam amal perbuatan. Itu secara singkatnya itu. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait dengan interaksi secara praktisnya kan itu. Kalau tadi kan secara konsep, bagaimana secara praktisnya? Nah, ada tiga hal yang kemudian harus kita perhatikan. Pertama, berdasarkan dorongan diri sendiri, takwa Allah, yaitu kan Islam itu punya koridor. Pertama, misalkan kita harus memahami bahwa hukum asal laki-laki dan perempuan itu terpisah. Maka kita harus menerapkan bagaimana posisi kita sebagai laki-laki dan bagaimana posisi sebagai perempuan kita harus terpisah. Tidak boleh berikhtilat, campur baur, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan itu ya. Kemudian harus tundukkan pandangan antara laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan, laki-laki juga menundukkan pandangannya. Kemudian berikutnya juga harus menutup aurat secara syar'i. Nah, setidaknya nih ada 5 penjagaan di dalam Islam untuk menjaga interaksi kita agar tetap sesuai dengan koridor Islam. Hukum asal laki-laki dan perempuan terpisah, tidak boleh berikhtilat, campur baur, tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan, kemudian harus senantiasa menundukkan pandangan, dan yang kelima, menutup aurat secara syar'i. Yang kedua, peran masyarakat harus melakukan aktivitas amar ma'ruf munkar, mengingatkan dakwah di tengah masyarakat agar interaksi ketaatan antar individu itu tetap terjaga. Dan yang paling penting nih, yang terakhir, adanya peran negara yang menerapkan aturan Islam secara praktis, secara kafah. Karena satu dari kemaslahatan syariat Islam kalau diterapkan itu adalah terjaganya keturunan. Jadi Masya Allah, kalau Islam ini diterapkan secara kafah, ini insya Allah pasti akan terjaga keturunan. Tidak akan lagi ada bayi yang kemudian nggak tahu siapa bapaknya, kan seperti itu ya. Karena memang diterapkan Islam secara sempurna oleh negara. Maka 3 pondasi ini yang kemudian sangat menunjang aktivitas interaksi antar lawan jenis tetap terjaga sesuai dengan koridor syariat, sehingga kita gaulnya sehat tapi tetap anti maksiat. Individu yang takwa, masyarakat yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga peran negara yang menerapkan aturan praktis, yaitu aturan Islam secara kafah. Insya Allah mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lanjut kembali. Itu Mas Zaki mungkin. Oke, mantap sekali nih materinya nih, masuk sekali gitu. Jadi emang kita sekarang lagi dijajah pemikiran kita ya oleh orang-orang Barat itu. Makanya kita merasa kayak pergaulan tuh bebas banget gitu. Oke, alhamdulillah kita udah menyimak materi dari Ustadz Akur tadi. Mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara, Ustadz. Mungkin nggak ada kerasa ya? Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa, udah lama tadi. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Akur, dipersilakan. Ya, yang pertama yang diperhatikan bahwa nggak ada kebutuhan lain dalam diri sebagai anak muda sebagai anak muda Islam kecuali dengan ilmu. Karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan ilmu kita bisa terjaga baik dunia maupun akhirat. Kita nggak boleh malas-malas dalam menuntut ilmu, terus hadir dalam kajian-kajian ilmu dan kumpul bersama teman-teman yang soleh. Insya Allah kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Itu saja mungkin Mas Kaki. Mantap, Zat. Oke. Oke, mantap sekali itu closing statement-nya. Jadi kita harus terus menambah ilmu kita, terus juga berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan terjaga dari itu semua. Oke, pemirsa Khilafah Channel, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa kita sudah 30 menit. Dari tadi kita ngobrol tentang gaul sehat, anti maksiat. Jadi insya Allah begitu materinya. Dan juga jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe konten-konten yang ada di Khilafah Channel. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke, mungkin itu dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf.
karena kami hanyalah manusia dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, mungkin sekian dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.